Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ, kembali lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi yaitu masih dalam berupa patung pada muatan pelajaran SPDP. Pada pertemuan ini nanti Ibu akan menjelaskan tentang teknik-teknik pembuatan patung serta rancangan-rancangan saat kita akan membuat patung. Sobat PJJ SD Lab School UNES, teknik dalam membuat patung itu ada 4. Yang pertama dengan teknik membutsir, yang kedua dengan teknik memahat, yang ketiga dengan teknik mencetak, dan yang keempat dengan teknik konstruksi. Kali ini kita akan membahas satu persatu teknik-teknik dalam pembuatan patung tersebut ya. Teknik yang pertama yaitu teknik membutsir. Apa sih teknik membutsir itu? Teknik membutsir itu merupakan teknik dalam pembuatan patung dengan cara memijat-mijat, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Dalam pembuatan patung dengan teknik membutsir, alat yang digunakan yaitu ada butsir atau pisau sudip. Nah, bahan yang digunakan dalam proses teknik pembuatan patung dengan cara membutsir ini itu berasal dari bahan lunak. Contohnya seperti tanah liat ataupun plastisin. Teknik yang kedua yaitu teknik pembuatan patung dengan cara memahat. Nah, teknik memahat ini merupakan teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bagian bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahan ketika kita menggunakan teknik memahat ini, yang pertama untuk alatnya yaitu pahat dan palu. Kemudian bahan yang digunakan itu yaitu bahan-bahan yang keras, contohnya seperti kayu ataupun batu. Teknik pembuatan patung yang ketiga yaitu dengan teknik mencetak. Nah, pada teknik mencetak ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik mencetak tuang dan teknik mencetak tekan. Nah, pada proses pembuatan patung dengan teknik mencetak ini biasanya menggunakan cetak tuang atau kita sebut dengan cetak cor. Nah, alat yang digunakan pada proses penggunaan teknik cetak ini, alatnya berupa cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian bahannya yaitu berupa semen, kemudian gips, fiberglass ataupun emas cair. Kita sekarang menuju ke teknik yang terakhir ya, yaitu teknik yang keempat. Teknik yang keempat ini merupakan teknik konstruksi, di mana teknik konstruksi ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara penyusunannya dapat dilakukan dengan cara direkatkan dengan menggunakan lem. Nah, alat yang digunakan pada cara teknik konstruksi ini yaitu rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang digunakan saat menggunakan teknik konstruksi itu berupa bisa dari tanah liat, plastisin, semen, ataupun dari gips. Setelah kita mengetahui teknik-teknik dalam pembuatan patung, saatnya kita nanti akan membuat sebuah patung. Di dalam proses pembuatan patung, hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita harus membuat perancangannya dulu. Dalam hal perancangan ini ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama yaitu tahap membuat sketsa. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap memilih alat dan bahan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap memilih teknik dalam pembuatan patung. Kita bahas satu persatu tahapan-tahapan dalam merencanakan sebuah pembuatan patung. Kenapa sih kita harus membuat sebuah rancangan dalam proses pembuatan patung? Hal ini bertujuan agar
patung yang nantinya jadi itu sesuai dengan harapan kita. Jadi sebaiknya dalam proses pembuatan patung, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat rancangan-rancangan patung yang akan kita buat nanti. Ingat, tadi dalam perencanaan itu ada 3 tahapannya. Yang pertama membuat sketsanya, kemudian yang kedua itu memilih bahannya dan alatnya, dan yang ketiga itu memilih teknik pembuatannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembuatan sketsa. Sketsa itu merupakan gambar kasar yang biasanya itu digambar dengan menggunakan pensil, goresan-goresan kasar yang biasanya menggunakan pensil. Nah, dalam pembuatan sketsa usahakan jangan sering-sering menghapus ya, karena itu nanti tidak akan menjadi sketsa yang real, yang nyata seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Nah, setelah kita mengetahui sketsa gambar kita, patung apa yang akan kita buat, langkah kedua yaitu memilih alat dan bahannya. Ingat, ketika kita memilih alat dan bahannya itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, misalkan kita membuat patung dengan bahan yang lunak. Jangan kamu menggunakan alat berupa palu, karena itu tidak akan mungkin bisa kan. Nah, jadi sesuaikan bahan yang akan kamu gunakan dengan alat yang akan kamu pakai, karena itu 2 kombinasi yang merupakan kesuksesan kalian dalam membuat sebuah patung. Nah, pada tahap yang ketiga ini memilih teknik pembuatan. Ini juga ada kaitannya dengan alat dan bahan serta patung yang akan kita buat. Ingat, tadi kita sudah mengetahui 4 teknik dalam pembuatan patung. Nah, kalian sesuaikan patung yang akan kalian buat ini cocoknya menggunakan teknik apa? Menggunakan teknik sir, menggunakan teknik memijat, menggunakan teknik cetak, atau menggunakan teknik konstruksi. Nah, kalian pastikan teknik yang kalian gunakan dan pastikan pula alat dan bahan yang kalian gunakan. Sobat PJJ SD Lab School UNES, itulah pembahasan atau materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti di pertemuan ini Ibu harapkan mulai bisa merancang proses pembuatan patung. Nanti kalian bisa mengisi formulir yang akan Ibu kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Nah, demikian penjelasan pada materi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu. Pesan Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.